bahagia. Maka orang tersebut memperjuangkan untuk mendapatkan harta tersebut. Dia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta. Kemudian ketika harta telah diraih, ketika kekayaan dunia telah dia milikinya, apakah bahagia itu akan dia raih secara utuh? Jawabannya tidak. Banyak sekali bukti orang-orang yang kaya yang kalau dia bercerita, banyak orang yang belum merasakan kepuasan, belum merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, sehingga rumah yang megah dan mewah, kendaraan yang dia miliki, kemudian harta yang dia miliki berada di sana dan di sini, itu tidak mencukup hatinya puas, tidak membuat hatinya bahagia, sehingga dia masih mencari kebahagiaan yang lain. Sehingga ada orang yang kaya, dia masih mencari kebahagiaan, ada yang pergi ke gunung, ada yang pergi ke pantai, ada yang pergi ke hutan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan. Hartanya yang di rumah melimpah ruah tidak menyebabkan hatinya puas. Kalau demikian berarti harta bukan jaminan untuk bahagia. Ada juga orang yang berpikiran bahwa bahagia itu kalau sudah menjadi orang yang terkenal, dia akan bahagia. Banyak orang mengenalnya, banyak orang yang menyanjungnya, banyak orang yang memujinya, sehingga dengan banyak orang mengenal dirinya akan memudahkan untuk melakukan apapun. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang terkenal juga membuktikan dirinya tidak bahagia. Kita mungkin pernah dengar ada seorang artis terkenal yang bunuh diri. Kurang bagaimana terkenalnya dia, populernya dia, dikenal oleh manusia seluruh dunia, sehingga dengan terkenalnya juga menyebabkan dia menjadi orang yang mudah untuk mendapatkan harta, kekayaan, tapi tetap kebahagiaan itu tidak dia dapat, sehingga dia tetap merasa hidupnya hampa. Kalau memang bahagia dengan ketenaran, bahagia dengan popularitas, mana mungkin ada orang yang dengan ketenarannya itu dia bunuh diri. Dan berbagai macam yang lainnya, orang memperjuangkan ingin hidup bahagia, tapi kebahagiaan itu tidak didapatkan. Ada yang jabatan, ada yang mengira dengan jabatan dia akan bahagia, tapi tidak sedikit para pejabat yang hidupnya galau. Dengan demikian, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena mereka tidak tahu apa kunci kebahagiaan itu. Dia tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepada kita, yaitu kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kitabullah, di mana di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu gamblang, begitu jelas bagaimana ketika manusia menginginkan kebahagiaan, maka sudah jelas jalannya terang benderang. Tinggal mau atau tidak mempelajarinya, menempuhnya. Maka kebahagiaan yang didapat oleh kebanyakan manusia adalah kebahagiaan yang majazi, kebahagiaan yang fata morgana, kebahagiaan yang sementara,
Mungkin saja orang dapat harta, dia bahagia, tapi bahagianya hanya sementara. Bisa saja dengan pangkat dan jabatan, dia bahagia, tapi hanya sementara. Mungkin dengan ketenarannya, dia bisa bahagia, ia bahagia, tapi sementara. Tapi hakikatnya dia pada akhirnya tidak ada kepuasan di dalam hatinya, masih mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Oleh karena itu, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan orang-orang yang beriman. Dan inilah merupakan kuncinya. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, maka kuncinya adalah, yang pertama adalah beriman, menjadi orang beriman. Sebagaimana digambarkan di dalam surat terpendek kedua di dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi waktu, sungguh manusia semuanya dalam keadaan rugi, dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran. Karena orang beriman ketika mendapatkan berbagai macam permasalahan di muka bumi ini, hidup di dunia ini, karena ini sudah menjadi fitrah, sudah menjadi sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika hidup di dunia ini siapapun manusianya tidak akan lepas daripada ujian, tidak akan lepas dari cobaan. Maka hanya orang berimanlah yang akan bisa menyikapi berbagai macam tantangan dan rintangan dengan sikap yang terbaik. Kalau kebahagiaan mazazi, orientasinya hanya sebatas ketika apa yang dia inginkan tercapai, maka dia bahagia. Tapi kalau kebahagiaan hakiki, orientasinya adalah Allah, adalah ridho Allah. Apapun yang menimpa dirinya, apapun yang dia rasakan tentang ujian-ujian dalam hidup ini, yang penting Allah ridho, yang penting sesuai dengan syarat Allah. Ini orientasinya. Maka apapun yang terjadi akan dia nikmati dan akan menjadi kebahagiaan tersendiri, dan di sanalah akan merasakan lezatnya, manisnya iman. Maka pantas ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa sungguh takjub, ya, sungguh takjub orang mukmin itu, orang beriman itu dalam keadaan apapun baik, ketika dia mendapatkan kesenangan dunia, dia akan bersyukur. Syukur adalah kebaikan dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian yang berupa penderitaan, sakit, kekurangan dan lain sebagainya, ketakutan, dia akan bersabar, dan sabar adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sabar itu dia tetap akan mendapatkan pahala dari Allah. Maka tidak ada yang jelek bagi orang beriman. Dalam keadaan apapun dia akan bahagia. Akan bahagia. Inilah modal supaya kita mendapatkan as-sa'adah, keberuntungan. Maka pantas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadis sirata lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali dengan surat ini saja, artinya surat tadi,
wal 'ashri innal insana lafi ila akhir ayat. Maka kata Imam Syafi'i sudah mencukupi. Mencukupi apa? Bukan mencukupi syariat seluruhnya, petunjuk Allah seluruhnya, tapi sudah cukup bagi seseorang yang ingin menempuh kebahagiaan dengan surat ini. Beriman, beramal soleh, kemudian mendakwahkan kebenaran, kemudian bersabar di atasnya. Maka bagi kita yang sedang meniti jalan ketakwaan ini, kita sedang belajar untuk menjadi orang yang baik, kita sedang meniti jalan keimanan ini, maka apapun kondisi, apapun tantangan dan rintangan yang ada di dalamnya, tentu semua itu tidak akan menyebabkan kita bersedih hati, berkecil hati, apalagi sampai kita berputus asa. Apapun keadaannya, akan bisa kita nikmati dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang. Kita sekarang sholat Jumat di tempat yang seperti ini, dalam keadaan panas terik di bawah matahari, dengan lantai apa adanya, tidak akan menyebabkan kita berkecil hati. Kita belajar bukan di tempat yang ber-AC, bukan di tempat yang mewah, bukan di gedung sebagaimana layaknya sekolahan-sekolahan lain, tidak akan menyebabkan kita surut dari menuntut ilmu. Kita akan tetap semangat. Kenapa? Karena kita insya Allah orang yang sedang belajar meniti jalan iman ini. Orang beriman tidak layak untuk bersedih dengan apapun keadaannya, karena orientasi kita adalah yang penting Allah ridho. Yang penting kita bisa menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kita sholat di masjid yang megah, ber-AC, di atas lantai marmer atau granit atau keramik, tapi di dalamnya terdapat banyak kebidahan-kebidahan, dan kita tidak bisa menegakkan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya dari khutbah yang singkat ini, kebahagiaan itu ada dua jenis. Ada kebahagiaan majazi dan ada kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan majazi orientasinya adalah apabila kita mencapai apa yang kita inginkan tercapai, maka dia akan bahagia. Sebatas itu. Tidak jadi masalah Allah ridho atau tidak. Dan ini kebanyakan manusia, dan itu sifatnya hanya sementara di dunia saja. Sedangkan kebahagiaan yang hakiki hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Orang beriman orientasi bahagia itu adalah ketika Allah ridho, dia akan bahagia. Kita sering baca sejarah bagaimana perjuangan awal Rasulullah dan para sahabatnya, ketika para sahabat disiksa, dibunuh, dijemur, ditindih batu besar yang panas, dijemur di bawah terik matahari, tidak menyebabkan dia luntur keimanannya, bahkan di sanalah dia akan merasakan lezatnya iman. Kenapa? Karena iman, karena keimanan. Kalau bukan faktor keimanan, tidak mungkin. Oleh karena itu, jagalah iman yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah tanamkan dalam hati kita. Dijaga, kita senantiasa dijaga dengan kita menuntut ilmu syar'i, kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takabur dengan keimanan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diistiqomahkan di atas jalan kebenaran ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawasufufakum. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غشاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة والزربي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi